Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisarah, guru SD Negeri 012 Kuala Terusan. Yang saya hormati Ibu Khosiah sebagai fasilitator saya. Kemudian yang saya hormati Ibu Happy Siregar sebagai pengajar praktik. Baiklah, pada hari ini saya akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik bersama teman saya Bu Teti Asmara Dewi. Apa kabar Bu Teti? Alhamdulillah baik. Ya, senang ya Bu Teti, saya bisa ngomong-ngomong bersama Bu Teti. Nah, sekarang jam Bu Teti kosong? Iya, kebetulan karena bulan puasa anak-anak sudah pulang semua, jadi proses belajarnya sudah selesai. Iya, saya minta waktu sedikit ya Bu Teti untuk menyampaikan seperti yang saya sampaikan kepada Bu Teti kemarin, bahwa kita akan melaksanakan supervisi akademik. Nah, dalam supervisi akademik itu ada 3 tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian yang kedua nanti observasi, dan tahap yang terakhir adalah pasca observasi. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan pra-observasinya. Baik Bu Teti ya, dalam pra-observasi itu nanti saya akan membantu Bu Teti mengenai persiapan-persiapan yang akan Bu Teti lakukan untuk melaksanakan observasi yang besoknya akan saya amati kegiatan pembelajaran yang Bu Teti lakukan. Nah, di sini apakah Bu Teti bersedia nantinya saya lakukan observasi kegiatan pembelajaran Bu Teti? Siap, insya Allah bersedia. Iya, makasih ya Bu Teti ya. Nah, dari pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan kita bisa bertukar pendapat, berbagi ilmu, dan mendapatkan saran-saran yang lebih maju atau menunjang dalam proses pembelajaran. Oh iya, jadi Bu Teti berharap nanti kita bisa bertukar pendapat, ya kan, saling berbagi gitu ya, sharing begitu ya Bu Teti. Nah, untuk perkembangan kemajuan pembelajaran kita ke depannya ya Bu Teti ya. Nah, kira-kira besok observasi Bu Teti materinya tentang apa? Mata pelajaran matematika tentang pola gambar membesar. Oh iya. Nah, tujuan pembelajarannya yang Bu Teti susun? Bisa menemukan pola gambar membesar. Iya. Nah, Bu Teti kan sudah menentukan materi pelajarannya untuk diobservasi, terus sudah menentukan tujuannya. Nah, tentu Bu Teti sudah melakukan persiapan-persiapan. Apa saja yang sudah Bu Teti lakukan? Yang saya persiapkan itu saya akan menyiapkan modul ajar, kemudian lembar kerja peserta didik, kemudian evaluasi dan media-media pembelajaran. Oh iya, berarti Bu Teti sudah mempersiapkan ya untuk kegiatan pembelajaran. Nah, seperti tadi modul ajar, terus sudah menyiapkan media-medianya, dan LKPD, lembar kerja peserta didik ya Bu Teti. Nah, dari persiapan-persiapan Bu Teti atau materi pelajaran besok yang akan diajarkan, tentu punya hal-hal yang sulit ya Bu Teti ya. Nah, kalau menurut Bu Teti, kira-kira kesulitan apa yang Bu Teti hadapi gitu? Kesulitan yang saya hadapi itu kadang kemampuan siswa itu berbeda-beda. Apalagi pelajaran matematika itu adalah pelajaran yang agak sulit sedikit. Jadi ada sebagian siswa yang mudah memahami dan ada juga sebagian siswa yang agak lambat memahami proses pembelajaran ini. Oh iya, jadi siswa kita itu berbeda-beda ya Bu Teti ya. Nah, dari perbedaan-perbedaan itu tentu Bu Teti tadi sudah menyusun kan LKPD-nya yang berbeda. Nah, disitulah berdiferensiasinya murid-murid kita dalam pembelajaran ya Bu Teti ya. Nah, bisa tidak Bu Teti ceritakanlah sedikit masalah kegiatan pembelajaran Bu Teti lakukan besok? Dalam proses pembelajaran untuk besok saya akan melakukan menggunakan media kelereng, kemudian dengan berkelompok. Tiap-tiap kelompok itu mereka akan melakukan kegiatannya dan saya akan membantu bagi siswa yang membutuhkan. Oh iya, nah artinya
Bu Teti besok siswa yang membutuhkan Bu Teti bantu. Terus LKPD yang mereka kerjakan juga berbeda ya, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan murid-murid Bu Teti. Nah, tadi kan Bu Teti katakan memberikan bantuan. Nah, bantuan seperti apa yang Bu Teti berikan kepada murid-murid Bu Teti? Bantuan yang akan saya berikan yaitu membantu menyusun kelereng supaya bisa mengikuti pola gambar membesar. Oh iya, jadi artinya murid yang betul-betul membutuhkan nanti selain dari bantuan teman-temannya, Bu Teti akan membantu berkelilinglah di setiap kelompok begitu ya Bu Teti ya. Nah, dari kegiatan pembelajaran itu atau dari persiapan-persiapan yang telah Bu Teti lakukan, kira-kira persiapan apa yang perlu ke depannya ini lagi yang perlu Bu Teti siapkan? Yang perlu dipersiapkan yaitu masih proses persiapannya masih perlu sangat sekali dibenahi lagi, masih banyak yang kurang. Iya. Nah, kira-kira kekurangan-kekurangan Bu Teti itu misalnya tadi penyusunan modul ajar. Apakah modul ajar yang Bu Teti susun sudah selesai atau perlu kedepannya perbaikan-perbaikan dalam proses kita selama untuk menjelang ke observasi? Iya, saya akan berusaha untuk melakukan perubahan ini mulai dari sekarang hari ini sampai berikutnya. Nah, artinya pada hari ini Bu Teti akan mulai ya melakukan perbaikan-perbaikan, menyelesaikan modul ajar, misalnya begitu ya Bu Teti ya, menyelesaikan LKPD, media dan sebagainya. Nah, kira-kira Bu Teti perlu bantuan seperti apa dari saya? Itu yang harus saya perlukan, nanti bimbingan dari Bu Mai sendiri, bagaimana cara menyampaikan materi ajar itu dengan baik, kemudian agar tujuan pembelajaran itu bisa diterima secara langsung pada peserta didik, kemudian kompetensi sosial emosionalnya kepada siswa. Dalam observasi besok, dalam pengamatan saya, kompetensi apa yang perlu Ibu kembangkan? Yang perlu dikembangkan yaitu cara menyampaikan materi pembelajaran agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Kemudian ada kompetensi sosial emosional peserta didik. Iya. Nah, dalam kompetensi untuk mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi cara mengajar di kelas. Nah, itu tentu Bu Teti punya strategi. Nah, strategi yang Ibu gunakan apa? Strategi yang saya gunakan yaitu media pembelajaran yang konkret yang bisa dicerna oleh peserta didik, yang bisa dilakukan dengan mudah oleh peserta didik. Iya. Nah, kalau untuk kompetensi sosial emosional, strategi apa yang Ibu lakukan? Di sini saya akan menerapkan strategi di mana anak-anak itu tidak semuanya bisa dan ada sebagian juga yang tidak bisa. Nah, kepada anak yang tidak bisa, disinilah saya akan memacu semangat mereka supaya mereka itu lebih bisa memahami cara pembelajaran tersebut. Iya. Nah, artinya Bu Teti dalam pembelajaran besok menggunakan media konkret. Terus dalam sosial emosionalnya Bu Teti akan mencoba ya memahami apa yang terjadi kepada murid Bu Teti atau memahami berdasarkan kesiapan belajarnya. Nah, begitu ya Bu Teti ya. Nah, rasa saya Bu Teti sudah melakukan persiapan-persiapan yang luar biasa. Jadi semoga besok dalam observasi, dalam kegiatan pembelajaran itu berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan Bu Teti. Nah, jadi kira-kira kapan Bu Teti akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bisa saya observasi? Besok pagi, boleh. Oh iya. Nah, jadi artinya besok pagi Bu Teti kita akan berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran. Saya akan mengamati proses kegiatan pembelajaran Bu Teti dan setelah itu kita akan melakukan kegiatan pasca observasi ya Bu Teti ya. Iya. Nah, untuk hari ini terima kasih ya Bu Teti ya.
anak kita Nora ini cepat sehat dan bisa berkumpul seperti semula, ya, bisa belajar bersama kita semua. Nah ya, anak ibu semuanya, hari ini kita akan belajar matematika. Jadi sebelum kita belajar, ibu mau membawa kalian untuk bersantai sejenak, ya, dengan menggunakan tepukan, ya. Nah, yang pertama yaitu kita tepuk fokus, ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar. Tanggal berapa kita hari ini? Tujuan kita belajar hari ini tentang pola gambar itu kita bisa menemukan pola gambar tersebut. Ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pola gambar itu, ibu pengen tahu apa yang dimaksud dengan pola gambar? Hah? Ada yang tahu? Pola gambar itu adalah lihat. Kumpulan empat, kumpulan ketiga. Nah, gambar inilah yang dinamakan dengan pola gambar. Nah, gambar kumpulan pertama itu ada 2, kumpulan kedua itu ada 4, kumpulan ketiga itu ada 6. Nah, inilah yang dinamakan dengan pola gambar. Nah, untuk mengetahui berapa polanya, pola itu adalah selisih. Selisih antara kumpulan pertama dengan kumpulan kedua, bagaimana kita mengetahuinya? Dengan cara apa? 20. Hah? Dengan cara apa? Dikurang. Dari mana? Dari kumpulan kedua dikurang kumpulan ke 1. Kumpulan kedua itu ada berapa? 4 dikurang kumpulan pertama 2, berarti 4 dikurang 2 berapa dia? 2. Ya. Berapa gambarnya Nadine? 8. Nah, betul? Ya. Kemudian ini ada kedelainya. Ingat, sebelum ibu memberi ini, ibu akan memberi kelompok yang dulu. Ya. Yang di sini kelompok 1, kelompok 2,
bantuan guru jika membutuhkan. Satu dikurang 3 sama dengan 5. Dan 135. Diskusikan hal tersebut bersama anggota kelompok. Bagaimana pola yang terbentuk dari pola gambar yang diberikan, pola gambar memutar. Bagaimana sedikit perbedaan banyak benda pada kumpulan ke-1 dan kedua, kumpulan kedua dan ketiga apakah sama atau berbeda? Kumpulan ke-1 dan kedua satu sama, kumpulan kedua dan ketiga satu. Sama. Berapa benda yang dibutuhkan untuk kumpulan keempat yang sesuai pola gambar yang diberikan? Kumpulan ke-1 sama dengan 4. Kumpulan kedua sama dengan 6. Kumpulan ketiga sama dengan 7. Kumpulan keempat sama dengan 11. Berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan, bagaimana perbandingan banyak benda dan yang muncul pada kumpulan setelah dibandingkan sebelumnya? Semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin banyak. Apa yang kalian dapat simpulkan? Semakin ke kanan maka jumlah benda semakin banyak. Sudah selesai diskusinya? Bagaimana perasaan ibu semua, anak ibu semuanya? Nah, bahagia? Nah, intinya pola bilangan membesar itu adalah semakin ke kanan maka bilangan itu semakin besar. Semoga kita semua ini anak ibu paham, mengerti dan bisa mempelajari untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya nantinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah negeri idaman. Yang saya hormati Bu Happy sebagai pengajar praktik. Selamat siang Bu Happy. Siang Bu Mai. Apa kabar Bu Happy? Oh sehat. Iya. Bu Teti apa kabar? Ya, alhamdulillah. Iya. Bu Happy, saya mohon izin untuk melakukan coaching pasca observasi bersama teman saya Bu Teti. Izin ya Bu. Silakan Bu Mai. Iya. Silakan. Baik Bu Teti, kita mulai. Bu Teti, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa dalam kegiatan coaching ada 3 kegiatan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah praobservasi, yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, di mana kemarin Bu Teti telah melaksanakan kegiatan observasi, kegiatan pembelajaran di dalam kelas yang telah saya amati. Nah, apakah Bu Teti bersedia untuk saya lakukan coaching pada hari ini? Saya bersedia. Iya, terima kasih ya Bu Teti. Kita mulai ya. Iya. Ya. Nah, kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah untuk membantu Bu Teti melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah Bu Teti lakukan. Nah, kemudian untuk menentukan apa tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan pembelajaran yang telah Bu Teti lakukan kemarin, apa yang perlu diperbaiki untuk kedepannya. Ya, nah, di awal ini Bu Teti saya akan mengajukan pertanyaan. Bagaimana perasaan Bu Teti setelah melakukan kegiatan observasi, kegiatan pembelajaran kemarin di dalam kelas? Perasaan saya sangat senang sekali karena saya bisa menerapkan pembelajaran materi yang kemarin, terutama dengan menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian merencanakan kegiatan pembelajaran, menyusun LKPD, dan membuat media pembelajaran yang konkret. Iya. Nah, artinya persiapan-persiapan Bu Teti kemarin sudah bisa terlaksana ya Bu Teti ya. Jadi perasaan tuh lega begitu ya Bu Teti ya. Kemarin kan Bu Teti sudah merancang atau menentukan tujuan pembelajaran di
RPP-nya. Nah, jadi dalam kegiatan pembelajaran Bu Teti kemarin bagaimana? Apakah tercapai tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajarannya sudah tercapai, dapat dilihat dari keaktifan siswa, kemudian kepercayaan diri siswa, kemudian dari nilai hasil evaluasi siswa yang meningkat dibandingkan pembelajaran sebelumnya. Namun tingkat ketercapaiannya masih belum maksimal, sekitar 70-78%. Oh gitu ya. Nah artinya kalau menurut Bu Teti sudah tercapai tapi belum maksimal ya Bu Teti, karena keberhasilan itu kalau dipresentasikan itu sekitar 70-78%. Nah saya juga sudah melihat bahwa dalam pembelajaran kemarin Bu Teti artinya anak-anak tuh sudah aktif ya tadi kan Bu Teti ya. Nah kalau begini Bu Teti, seperti yang Bu Teti sampaikan kemarin kan tadi artinya pembelajaran Bu Teti itu sudah tercapai. Saya juga sudah melihat gitu ya. Nah begitu juga dengan cara Bu Teti memberikan bimbingan kepada murid-murid Bu Teti kan begitu. Nah dari kegiatan-kegiatan pembelajaran yang Bu Teti lakukan, nah menurut Bu Teti apa yang sudah betul-betul baik Bu Teti lakukan ya, dan kira-kira apa pula yang perlu Bu Teti perbaiki ke depannya dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan? Menurut saya yang sudah baik itu adalah materi media pembelajaran yang konkret. Di sana dapat kita lihat bahwa hasil evaluasi siswa itu meningkat dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya. Itu dibantu dengan media pembelajaran yang konkret. Kemudian yang masih perlu banyak tentang pembelajaran berdiferensiasi produk, karena hasil produk siswa itu masih belum bervariasi. Iya Bu Teti, saya pun kan melihat kemarin ya dari hasil observasi yang saya lakukan itu memang betul Bu Teti itu sudah melakukan kegiatan pembelajaran itu sehingga anak-anak ini tadi bisa hasil evaluasinya meningkat ya. Nah cuman begini ya, yang saya lihat itu seperti yang Bu Teti kan merasakan juga tadi ya, produknya itu agak masih kurang karena diferensiasinya itu ya. Nah mungkin Bu Teti bisa membuat LKPD-nya itu lebih bervariasi sesuai dengan sesuai dengan minat anak, sesuai dengan kebutuhannya ya kan. Nah misalnya anak-anak yang suka bergerak sana sini itu kan berbeda dengan anak-anak yang istilahnya yang pendiam ya kan, yang hanya duduk. Anak yang suka menggambar tentu berbeda. Nah seperti pembelajaran yang Bu Teti lakukan itu kan adalah pola gambar membesar. Nah anak yang suka menggambar kan bisa kita suruh anak itu bebas nak bikin gambar apa, tapi polanya seperti ini. Nah seperti itu kan. Nah kalau itu kan kemarin kan belum terlihat seperti itu ya Bu Teti ya. Atau anak kinestetis ini kan suka bergerak. Nah suruh mereka mungkin mengelompokkan teman-temannya berapa orang. Nah seperti itu ya kan Bu Teti ya. Nah dari situ kan sudah dapat ya Bu Teti merasakan sendiri. Saya juga sudah mengobservasi Bu Teti. Nah itulah sebenarnya tujuan kita melakukan observasinya. Nah kemudian ke depannya ya. Nah apa dari yang Bu Teti sampaikan tadi, dari kelemahan-kelemahan, dari kekurangan pembelajaran yang telah Bu Teti lakukan, kira-kira apa yang ke depannya yang perlu Ibu lakukan? Tindak lanjut yang akan saya lakukan untuk pembelajaran berdiferensiasi maksimal, saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat, terutama dengan teman-teman yang mengikuti guru penggerak, kemudian teman-teman yang mengikuti pelatihan kurikulum merdeka. Juga saya memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Di sana banyak sekali materi-materi tentang pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Iya Bu Teti ya. Nah nanti kita begini ya, kita gali terus pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Kemudian seperti yang kemarin Bu Teti lakukan juga ada sosial emosionalnya kan. Iya. Nah sosial emosional yang Ibu lakukan misalnya kemarin di awal pembelajaran Ibu sudah melakukan tepuk. Nah itu meningkatkan emosi anak, misalnya konsentrasinya anak. Nah itu sudah baik ya Ibu lakukan. Nah memang betul kata Bu Teti, di KM kita bisa belajar secara mandiri ya Bu Teti ya.
Nah, jadi dari tindak lanjut ke depannya perbaikan Bu Teti itu kapan Bu Teti laksanakan? Akan saya laksanakan secepat mungkin semester berikutnya, semester depan, 3 bulan ke depannya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pembelajaran berorganisasi. Iya. Nah, artinya kan Bu Teti sudah akan melaksanakan aksi Bu Teti ya, rencana tindak lanjut Bu Teti di semester depan ya Bu Teti ya. Nah, rasa saya Bu Teti untuk kegiatan pasca observasi kita ini saya cukupkan sampai di sini dulu Bu Teti ya, karena sudah tindak lanjutnya itu nanti sudah tinggal dilaksanakan lagi ya kan Bu Teti. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, kegiatan pembelajaran ke depannya bisa lebih baik lagi ya kan, bisa terlaksana semua rencana-rencana yang telah Bu Teti laksanakan, ya direncanakan. Terima kasih kepada Ibu yang telah membimbing